Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Yang saya hormati calon pemimpin kedua Mas Farah. Oh mbaknya ya? Ya Mas. Mbak Farah sama Mas Ari ya. Bapak Wali yang saya hormati. Pertama, mereka kita berikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat bagi kita yang dinanya mohon pertolongannya sehingga kita dapat berkumpul di kantor bersama sama dalam rangka pemeriksaan berkas-berkas yang telah masuk di kantor bersama-sama. Kedua kalinya salat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan umatnya yang sendas yang menjalankan sebelumnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberi kebebasan iman dan Islam. Hadirin Mas dan Pak calon pemimpin serta Pak Wali, pada hari ini Jumat ya tanggal 30 September tahun 2022 di kantor bersama sama kita menyelesaikan saja berkas-berkas yang telah masuk di kantor bersama sama karena dengan masuknya tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022. Menurut permohonan di N2 yang terhormat Mas Muhammad Asari dan Mbak Farah ya, ini jadikan kan dari mana ini Farah ini Mojokerto ya, mau nikah di sini ya, mungkin keluarga besar ada di sini semua ya, sehingga milih di hotel mana nih? Area ya enggak apa-apa, yang penting semuanya prosedural ya. Mbaknya ada rekomendasi dari Mojokerto, Masnya juga ada rekomendasi dari ya. Masalah di mana saja tempat berlangsungnya akad nikah, yang penting prosedural. Oke, karena Pak, pencatatan akad nikah itu berdasarkan tempat berlangsungnya akad nikah ya. Nah, misalkan jangan mau nikah dengan umroh sekalian, tidak masalah, nanti dicatatkan di Arab Saudi sana yang dicatatkan. Nah, itu berdasarkan di sana ya. Ya, saya awali saja bahwasanya nanti nikahnya benar ya dari Senin. Ya. Tanggal 10 Oktober tahun 2022 ya. Jamnya jam 8 ini. Bisa ditepati waktunya nanti ya. Sama dari jauh, mbaknya dari jauh. Nanti bilang sama WO-nya ya, dikonfirmasi benar-benar ya. Jangan sampai telat ya, karena nanti jangan tamunya jam 10 mulai berdatangan ya. Karena season yang pertama season akad nikah, kemudian season yang kedua temu manten mungkin jam 10 ya. Yang penting nanti juga itunya di mana rias pengantinnya ya. Yang apa ini? Dipastikan jamnya. Ya, teman minta rias dulu, jangan yang lain-lain ya. Nah, itu supaya fresh nanti di foto-foto biar cantik ya. Mahnya berapa ini? Bener 500.000. Ini sama 10.000. Ini tanggal 10 bulan 10 tahun 22 ini cantik. Tanggal cantik. Sebetulnya 10 juta ini. Waduh. Ini wali ini susah. Ya, apa-apa 500. Yang penting ikhlas, soalnya juga menerima ya. Jangan pakai gaya-gaya terlalu tentang 10 juta kita. Yang penting ada kertas dan saling itu ya. Sudah. Dari sini ada pertanyaan. Sudah ya? Untuk calon pengantin perempuan dulu ya. Namanya Farah Rizky Asen. Ya. Kelahiran Mojokerto bener? Iya. Tanggal 7 April tahun 2002. 22 sekarang umur berapa sekarang Mbak Farah? 20 tahun. 20 tahun. Oh, masih bisa ya karena Indonesia Islam pekerjaan swasta. Ya bener ya? Iya. Tempat tinggal di Kecamatan Damar Berandong, Kabupaten Mojokerto ya. Tepatnya dusun apa ini? Garu. Gaknya statusnya apa ini? Masih belum pernah nikah? Belum. Iya. Iya. Sudah ya sama iya Pak. Mas Hewu sudah diminta ke jenengan Oh, ini? sudah. Sudah ya. Sudah.
Dan tidak ada masalah ya, Nggak ada tidak ada masalah. keterikatan dengan orang lain, tidak ada Pak ya. Jenengan namanya sinten Pak? Pak sinten Pak Suryadi. Nggih, Pak Suryadi Pak Suryadi. Pak Sulyadi. Bulur nggih. Nggih. Kelahiran atau ketemu mawon. Nggih. Di Indonesia, agamanya apa Pak? Islam, Pekerjaan kira swasta. swasta nggih. Tempat tinggal sama dengan calon Sama. Ibunya Mbak Mbak Farah, Ibu Mulyati Ningsih, benar ya? Kelahiran mana? Oh, sekali itu juga ya. Namanya Islam, ya. Karyawan swasta, benar? Tempat tinggal sama ya? Ini Islam. Tadi itu Pak Wali saya periksa Pak Wali ya. Nggih, siap. Pak Wali, Pak Suryadi, benar ya? Ini putra nomor berapa ini? Pak? Nomor 2, Nomor 2. Yang satu yang satu sudah menikah. sudah menikah. Jadi wali juga Pak ya? Iya. Ini yang nomor 2. Lupa berapa jumlahnya Pak? 3. 3. Saya lihat di kakaknya dulu Pak ya. Oh, ini yang di sini nomor pertama ini Pak. Oh sudah ganti, sudah. Oke. Sudah Pak? Sudah keluar dari bikin kakak sendiri. Sudah mencak sendiri, Pak. Ini benar sesuai dengan KTP dan kakaknya ya. Pak Sulyati, ya benar. Dengan bapaknya Mbak Farah. Nggih, Dulu nikah siri apa nikah resmi Pak? resmi, Pak. Ada suratnya Pak ya? Ada. Nah, kemudian Mbak siapa ini Ibu Mulyati ini suami kedua apa suami istri pertama apa istri kedua? Pertama, Pak. Pertama dan terakhir. Terakhir, ya. Nama bapak ini dengan kita namanya Pak? Ya. Nama aja dengan Nama bapak. Bapaknya Abdullah. Almarhum apa namanya? Almarhum. Sudah ya, tadi sudah di N1 tadi kelahiran Mojokerto. Indonesia Islam kira swasta. Ini tempat tinggal di Damar Bali Brandong Mojokerto. Jadi Pak nggih, nanti tanda tangannya menyusul nanti di belakangan. Gitu Pak ya. Nggih, siap. Mas Muhammad As'ari, benar? Kelahiran Pasuruan, tanggal 17 November tahun 2001 ya, benar ya? Agama Islam, Indonesia ya, Islam swasta, Bendung Manunggal, Bangil. Kelurahan apa desa ini Mas? Gamungan, kelurahan. Statusnya? Jaka. Belum pernah nikah ya? Di KTP kakak sama? Sama. Bapak masih siapa namanya? Pak Abdurrahman, benar ya? Kelahiran Pasuruan juga. Indonesia Islam swasta, alamat sama ya? Di Bali ya. Ibu dengan namanya siapa? Laila. Sudah dia. Kelahiran Pasuruan juga? Iya. Indonesia Islam, ibu rumah tangga, tidak bekerja ya. Lahir tempat tinggal sama dengan sampean ya. Masih anak keberapa? Anak keempat. Keempat. Saya lihat di kakak dulu ya. Anak keempat. Iya. Nah. Yang ini family lain ada ya, coba ya itu ini ya. Nah, ini jasanya sama ya. Muhammad Rauf MOCH ya. M As'ari. Pakai ada petiknya ya As'ari. Kelahiran Pasuruan 17 November tahun 2001. Dan nama orang tuanya Abdul Rauf, nggak pakai petik ini ya. Abdul Raufnya biasa ya. Oke, biasa. Ya. Kemudian ada ijazah, ada KTP, KK, kemudian akte kelahiran. Kemudian ada kesehatan ini Mas ya. Dari Puskesmas Bangil. Tadi Mbaknya belum ada kayaknya ya. Iya, nanti dilengkapi Mbak ya. Menyusul. Menyusul ya.
ke kesehatannya. Ya Pak, siapa ya nanti biar Ya. jangan mengantarkan sampai ya. Tiga bapaknya nanti mengantarkan ya. Kesehatan ini perlu untuk bagi calon pengantin ya, apalagi mbaknya masih usia 20, ibunya usia kan 21 ya. Tapi tidak apa-apa, tadi ada izin dari Bapak Wali dan ibunya sudah dengan dia. Sudah, secara administrasi sudah benar Pak Munggi, nanti tanda-tangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saja ya, karena ini berkaitan dengan calon pengantin. Calon pengantin kan perlu bimbingan, ya, perlu bimbingan. Bimbingan tidak di jauh-jauh juga bisa, dari keluarga juga bisa, dari seorang kiai juga bisa, dari manapun juga bisa. Jadi pemeriksaan tekankan pada presentasinya, nama dan sebagainya, status dan sebagainya. Ya. Nah, calon pengantin itu perlu bekal sedikit saja. Sebetulnya ada bimbingan perkawinan yang namanya binwin. Ya, kebetulan menjelang hari ini karena ini bulan Oktober, binwin di Kecamatan Karangploso terutama Kabupaten Malang sudah habis. Tadi 100 angkatan. Tadi sekitar bulan Agustus sudah habis. Ya. Ini jenengan nanti saya bimbing aja secara pribadi ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwasanya masih sama Mbak E karena sama-sama bekerja ya. Masnya nanti itu enggak istrinya membantu sampai bekerja ya. Diizinkan ya? Diizinkan ya. Ya kenapa? Sifatnya masih adalah kewajiban untuk mencari nafkah terhadap keluarga. Ya, haknya nampani bagian Mbak E. Ya, Mbak E kewajibannya adalah melayani suaminya, ya. Nah, haknya dan seperti itu. Ya, yang penting begini, orang berumah tangga itu harus tahu kewajiban dan hak. Ya, kewajibannya dilaksanakan dulu, jangan nuntut hak. Itu nggak bagus namanya, ya. Zaman tidak bekerja, nuntut hak toh tidak bisa. Harus bekerja sebagai seorang laki-laki untuk memenuhi kewajibannya terhadap keluarga, ya. Nah, ini harus nggak usah janji, yang penting zaman bekerja, ya. Apapun mbaknya diterima ya, hasilnya dari masnya ini, berapapun hasilnya, ya diterima dengan ikhlas. Kenapa? Nanti kewajiban suami nanti mengelola ini, ya. Bu bendahara, direktur, zaman apanya nanti? Yang punya perusahaan ini yang bagian mengelola, ya. Mengelola. Kalau ini nanti kelolanya nggak benar, rumah tangganya nanti nggak benar juga. Artinya apa? Dalam urusan finansial, Mbak ya, nah gitu ya. Jadi kalau manajemennya itu harus bagus, ya. Nah, yang penting dalam rumah tangga itu harus saling kerjasama satu dengan yang lain, terbuka. Nggak boleh apa ini tertutup, ya. Harus saling terbuka apapun yang terjadi, ya harus terbuka. Kalau tidak nanti bahaya dalam rumah tangga, ya. Masnya juga demikian. Ini kerjanya di Malang juga. Ya di Malang, di Malang ya. Jadi nanti ambil rumah di sini, ya di Malang ini. Yang penting orang berumah tangga itu nggak boleh jauh-jauhan, ya harus satu rumah, ya. Nanti misalkan pindah ke Jakarta, ya cari kos-kosan yang untuk suami istri, ya banyak ikut, ya. Kebetulan banyak kerja di Malang, Masnya juga di Malang. Jadi saran saya kalau bisa orang berumah tangga itu paling bagus dan paling enak, ya. Karena orang tua Pak ini, Pak Juliati ini sudah lama membimbing Mbaknya, sudah 20 tahun ya, sudah makan haram, asam dan sebagainya, ya. Nanti jangan jangan terlalu dibebani orang tuanya. Kamu sudah kerja, Mbaknya sudah kerja, ya. Cari kontrakan, ya kalau memang belum bisa membangun rumah, ya. Ya orang hidup paling enak, orang rumah tangga itu kalau bisa jadi orang tua. Dia sampai mulai belajar untuk jadi orang dewasa, ya, jadi orang dewasa. Nanti kalau sama ikut orang tua saja nggak berkembang nanti pikirannya, ya harus bekerja sama. Itu tadi ya, mulai belajar nanti ya. Terus terkait dengan hal-hal yang berumah tangga, ya kan ada komunikasi terus, nggak boleh putus komunikasi. Misalkan ya, zaman pulang biasanya jam 4 ya, sama-sama jam 4, banyak kan ini pulang sendiri-sendiri kan nanti ya. Iya, ya. Komunikasi bilang apa nanti? Iya, lupa apa nanti? Oh, ya gitu ya. Mas, saya nggak bisa pulang nih. Saya lupa kemarin nggak beritahu kalau hari ini ada meeting. Saya pulang terlambat. Ya,
Ya, kasihan kalau sudah Mbak I sudah masak no, ya untuk makan bersama, pengen makan bersama, ya. Terus masnya nggak komunikasi, mbaknya ngentengi, perutnya lapar, ya. Kok nggak ada kabar dari jenengan di bel, di anu nggak, karena meeting kan di silent dia HP-nya. Nah itu kan, iya. Akhirnya mbaknya marah, pulang keadaan lapar, nafsunya tinggi. Akhirnya zaman datang, walaupun sebetulnya sama tidak ada masalah karena meeting, karena ada pemberitahuan tadi akhirnya marah. Ini sebab akhirnya menjadi bertengkar. Ya, nah itu salah satu ya. Makanya sedang pegang HP, samanya pegang HP, nanti tanpa kontak-kontakan ya, SMS saja, WA saja sudah cukup. Ya, bisa gitu ya. Ya, gitu. Nanti kalau enggak, kasihan bagi sudah lama ya. Nah, terus kemudian dalam perkawinan kan ada nanti ada apa ini pertengkaran, ya. Ya Pak, gih, ya nggak pengalaman gih, bener tahun kan ya. Jadi ada apa ini pertengkaran. Nggak mungkin orang rumah tangga nggak ada pertengkaran, gih. Nah, pertengkaran itu jangan sesuatu yang kecil dibuat besar, ya. Kalau ada masalah besar dibuat kecil. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Itu ya. Nah, cara menyelesaikan jangan konsultasi dengan orang lain, apalagi orang-orang teman-teman atau teman yang belum pernah nikah, yang belum pernah mengalami apa ini rumah tangga, ya, nggak bisa gitu. Teman harus tangani sendiri berdua, ya. Jangankan melibatkan orang-orang tua saja nggak usah dikasih tahu, ya. Nanti kalau di perusahaan rumah tangga, saya memberikan tahu pada apa ini Pak Wali atau keluarga jenengan, nanti kasihan mereka. Ya, kasihannya apa? Melihat anaknya ini bertengkar, ya, itu ya.